Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel ini. Jangan lupa teman-teman like, share, and subscribe. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu interaktif online learning. Pasti guru-guru saat ini butuh dengan ini, ya kan? Biar pembelajarannya jadi asik dan menyenangkan. Let's check it out. Nah, di sini materi kita ada dua. Yang pertama, transformasi teknologi dalam pembelajaran. Dan yang kedua adalah teknik kelas WA interaktif. Oke, langsung saja kita ke yang pertama. Tahapan di transformasi teknologi dalam pembelajaran itu ada tiga. Yang pertama, konversi. Yang kedua, adaptasi. Dan yang ketiga adalah kreasi. Oke, kita ke tahap yang pertama, yaitu konversi. Jadi pada tahap ini yang terjadi hanya perubahan secara fisik. Namun dari sisi budaya dan nilai enggak. Contohnya kayak gini. Orang punya internet banking. Tapi begitu dia mau transfer uang, dia masih ke ATM atau ke bank. Padahal kan bisa pakai HP, kayak gitu. Jadi kelihatannya aja pakai HP. Tapi pada dasarnya ya nggak berubah dari sisi nilai dan budayanya. Nah, kalau dalam proses pembelajaran, orang pakai grup WA misalnya sebagai aplikasi yang digunakan untuk ngajar, tapi gaya-gaya yang dia pakai masih gaya-gaya ruang kelas dunia nyata, seperti itu. Akhirnya kan nggak nyambung. Nah, ngajar di dunia nyata itu agak beda dengan ngajar di dunia maya. Karena kan kita berhadapan langsung dengan siswa. Kayak gitu. Sehingga dibutuhkan yang namanya adaptasi. Kayak gitu, teman-teman. Oke, yang kedua. Tahap adaptasi. Nah, kita sudah menyesuaikan nih gaya ngajar kita dari dunia nyata ke dunia maya misalnya. Bukan dunianya maya ya, tapi dunia maya. Misalnya grup chat, WhatsApp, kayak gitu. Nah, prinsip-prinsip mengajar kita sudah sesuaikan. Misal nih, kita mau ngasih materi. Biasanya kan kalau di dunia nyata atau di ruang kelas, kita langsung kan ngomong di depan siswa. Nah, kalau di WhatsApp udah nggak bisa lagi. Nah, paling kita ngasih rekaman video atau kita kasih link YouTube terkait materi yang akan kita paparkan, seperti itu. Nah, misal kita mau ngasih tes. Nah, sudah nggak zaman lagi kita nulis di papan gitu. Nomor 1 ini, nomor 2 apa yang dimaksud, bla bla dan lain sebagainya. Nah, kita bisa pakai aplikasi misalnya Quizizz. Kita bisa pakai aplikasi misal Google Form. Jadi sudah ada perubahan budaya. Jadi udah nggak kayak dunia nyata lagi. Nah, semuanya penggunaannya berbasis IT, seperti itu, teman-teman. Nah, cuman kalau kita tidak punya kreasi, yang ada adalah malah membosankan. Apalagi kita tidak berhadapan langsung kan dengan siswa. Nah, jadi siswa ya semau-maunya aja, kalau dia bosan ya pergi tidur. Mungkin membiarkan kita ngoceh-ngoceh di grup WA sampai jari keriting ngetik gitu. Tapi siswa kita malah tidur misalnya di rumahnya, di atas kasurnya. Sehingga kita butuh kreasi supaya pembelajaran kita itu menyenangkan, supaya siswa tetap stay di grup chat kita, seperti itu. Yap, tahap ketiga, kreasi. Nah, pada penggunaan teknologi di tahap ini sudah sampai pada tingkat terciptanya strategi baru yang lebih efektif dan lebih efisien. Kreasinya bukan hanya dalam hal desain kegiatan-kegiatan pembelajaran, namun sampai pada pemanfaatan kombinasi fitur yang ada sehingga tercipta pembelajaran yang mudah dan menyenangkan. Nah, gimana tuh desain pembelajaran yang menarik? Gimana penggunaan kombinasi fitur yang bisa membuat siswa senang?
Nah, itu akan kita bahas di materi yang kedua di teknik WA interaktif. So, jangan kemana-mana, tetap stay di video ini. Oke teman-teman, kita sudah sampai di materi yang kedua. Semoga di materi yang pertama tadi teman-teman bisa serap dengan baik ya. Nah, sekarang kita sampai di materi teknik kelas WA interaktif. Nah, apa saja kreasi kita? Yang pertama di desain pembelajarannya kita kreasikan. Kemudian yang kedua di fiturnya kita kreasikan. Kita combine fitur-fitur yang ada. Dan yang ketiga adalah flip class. Langsung saja kita ke materi yang pertama di teknik WA interaktif tersebut. Oke, di desain pembelajaran. Jadi teman-teman, ketika kita ngajar di dunia maya gitu, di grup chat misalnya, usahakan ada pre-opener dulu. Jadi pre-opener itu adalah aktivitas santai untuk memastikan siswa masuk kelas tepat waktu. Bisa saja kita gunakan misalnya emotion check-in. Apa itu emotion check-in? Jadi kita minta siswa untuk memilih satu emoji lalu dipost di grup yang menandakan perasaannya saat itu. Nah itu kan menyenangkan bagi siswa ya, sehingga mereka post emoji tuh yang mereka senangi. Mungkin ada yang tertawa, mungkin ada yang lagi semangat, seperti itu. Jadi aktivitasnya adalah aktivitas santai hanya untuk memastikan agar siswa itu masuk kelas tepat waktu. Oke, yang kedua, opener. Nah, opener itu adalah pengantar masuk ke pembelajaran. Kalau di dalam bahasa kita di dunia nyata itu persepsi. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi kita menyampaikan tujuan pembelajarannya apa. Mungkin kalau kita buka kelas baru kita peran dulu. Atau mungkin kita merecall kembali apa pelajaran kita yang sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itulah opener sebelum kemudian kita masuk ke materi inti. Next, mini presentation. Nah, pemaparan materi. Kita sudah masuk nih ke materi inti. Nah, di materi ini atau mini presentation ini bisa saja kita kalau via Zoom kan asik tuh, kita bisa tatap muka. Tapi kalau di WA, mungkin kita bisa kasih link YouTube dari materi yang ingin kita ajarkan. Jadi anak-anak explore tuh. Punya waktu untuk nge-explore di YouTube. Atau kita kasih link di website tertentu yang ada konten materi yang akan kita ajarkan. Seperti itu. Atau kita bisa menggunakan voice note. Jadi kita menerangkan sesuatu, kita rekam, lalu kita post ke grup tersebut. Anak-anak mendengarkan. Seperti itu teman-teman. Untuk mini presentation, jangan terlalu lama. Durasinya bisa sekitar 10-15 menit lah. Jangan sampai kemudian anak-anak bosan dengan materi itu. Jadi jangan terlalu lama. Nah, setelah mini presentation, kita ke collaborative learning. Jadi menciptakan interaksi antar siswa dengan siswa maupun antar siswa dengan guru. Biasanya sih kita bisa gunakan pengelompokan. Nah, teknik pengelompokannya terserah teman-teman nih. Bagusnya gimana? Kalau yang pernah aku lakukan tuh, saya lakukan. Jadi sebelum ngajar, saya sudah siapkan grup 3 misalnya. Karena saya mau bagi mereka ke dalam 3 kelompok. Nah, nanti link untuk gabung ke grup tersebut saya post ke grup chatnya kita. Seperti itu. Jadi anak-anak bebas tuh memilih grup kelompok yang dia inginkan dari 3 kelompok yang tadi. Atau bisa saja kita kelompokkan mereka misal berdasarkan gender, bisa. Kemudian kita kelompokkan mereka berdasarkan bulan lahir. Nah, itu bisa juga. Nah, seperti itu teman-teman. Atau mengelompokkan mereka berdasarkan daerah tempat tinggal. Ya itu teknis lah. Tergantung teman-teman mau mengelompokkan mereka seperti apa. Intinya pada fase ini terjadi interaksi. Baik itu dari siswa dengan siswa maupun dari siswa dengan guru. Terima kasih. Nah sudah 4 fase nih yang kita lewati. Jenuh juga kan lama-lama. Sehingga dibutuhkan yang namanya energizer. Atau yang mungkin sering kita dengar ice breaking.
Nah, biar suasananya lebih fresh, biar suasananya lebih menyenangkan, biar perhatian siswa kembali kayak gitu. Nah, jenis-jenis energizer itu banyak. Misal kita posting sebuah emoji, kemudian anak-anak diminta untuk menebak kira-kira emoji itu berkaitan dengan nabi siapa misalnya. Contoh kita masukkan emoji api. Nah, nabi siapa tuh yang berkaitan dengan api? Misalnya anak-anak tebak, Nabi Ibrahim. Nah, bisa jadi kan seperti itu. Atau kita post emoji misalnya ikan paus. Nah, nabi siapa yang berkaitan dengan ikan paus? Misalnya Nabi Yunus. Nah, jadi kita sudah siapkan tuh dari awal. Oke, kita sudah sampai pada bagian akhir dari proses pembelajaran kita. Nah, jangan lupa teman-teman untuk menyisipkan ini, tahap ini, review and summarize. Nah, tujuannya adalah supaya kita tahu daya serap anak-anak itu atau materi yang kita sudah ajarkan itu apakah mereka sudah pahami atau enggak. Nah, review and summarize ini biarkan mereka sendiri yang merangkum. Entah itu kita minta dia memfoto catatannya atau kita berikan pertanyaan-pertanyaan ringan di grup. Misalnya, kita belajar apa hari ini? Nah, kan ada yang tahu nggak? Mungkin dari siswa kita akan berlomba tuh ngepost. Wah, kita belajar tentang misalnya faktor persekutuan. Kita belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ringan seperti itu untuk mereview saja, untuk supaya kita tahu, oh ternyata anak ini ngikutin pembelajaran kita. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi review and summarize itu penting, jangan sampai teman-teman melewatkannya. Yaps, di bagian penutupan, closer and mission, pemberian tugas. Jika memang itu dirasa perlu kita untuk memberikan tugas, silahkan. Namun satu hal yang kemudian saya ingatkan kepada teman-teman untuk di bagian closer ini, jangan lupa untuk menyelipkan nasihat atau mengaitkan pembelajaran kita. Kalau di kita SIT kan ada yang namanya duniawi ukhrawi. Nah, jangan lupakan itu, teman-teman. Nah, sehingga anak-anak tidak hanya sekedar belajar materi, tapi ada nasihat yang dapatkan dari kita seperti itu. Untuk kemudian fungsi berikutnya adalah mereka tahu, oh ternyata materi ini berhubungan dengan agama saya. Kayak seperti itu. Oke, teman-teman, untuk di bagian desain pembelajaran mungkin seperti ini. Terima kasih. Oke, kita sudah belajar desain pembelajaran. Teman-teman sudah tahu kan beberapa tahapan, ada 7 tahapannya mulai dari pre-opener sampai closer. Nah, sekarang kita akan belajar kreasi fitur. Jadi kita kombinasikan tuh fitur-fitur yang ada di dalam pembelajaran kita biar nggak membosankan teks mulu gitu. Teks terus sampai jari keriting ngetik, itu kan susah juga, malah menyusahkan gurunya juga. Nah, di WA, karena kita bicara WA, fitur yang ada itu kurang lebih ada 6. Ada teks, ada emoticon, kemudian ada video, ada gambar atau picture, kemudian ada dokumen, dan voice note atau audio. Nah, ini bisa kita kombinasikan teman-teman sekalian. Baik itu ketika kita mini presentation, bisa dengan teks, bisa dengan video, bisa dengan gambar, bisa dengan dokumen, atau malah audio. Itu bisa. Nah, contoh misalnya ketika kita memberikan pertanyaan ke anak-anak atau memberikan tugas. Bisa tuh kita kombinasikan antara gambar dengan teks. Jadi kita berikan gambar, kita post gambar. Nah, yang kita dapatkan dari anak-anak adalah teks. Misal, dalam pembelajaran bahasa Inggris, kita post gambar kitchen, gambar dapur kita.
Kemudian kita minta ke anak-anak coba sebutkan atau tuliskan benda-benda yang kalian lihat dalam foto itu in English. Nah, kayak gitu. Kombinasi antara gambar dengan teks. Bisa juga video dengan teks atau video dengan gambar, video dengan emoticon. Kalau emoticon dengan teks sudah ya, tadi saya jelaskan di awal terkait energizer. Nah, itu emoticon dengan teks. Kalau video dengan teks misalnya, kita berikan video, kemudian kita minta anak-anak untuk mencatat alur cerita yang ada di video tersebut. Misalnya kita kasih video sejarah atau sirah seperti itu. Dan lain sebagainya, banyak yang bisa teman-teman kombinasikan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman di kreasi fitur. Bisa juga dengan voice note and picture. Misal kita post gambar, kita ingin uji pronouns-nya anak-anak, cara pengucapannya, bisa tuh kita post gambar, kemudian kita minta anak-anak untuk menyebutkan benda-benda di dapur itu pakai voice note, jadi kita bisa dengar langsung tuh. Oh, pengucapannya sudah bagus, kayak gitu. Teman-teman sekalian. Dan banyak lagi kreasi-kreasi fitur yang bisa kita kombinasikan dalam proses pembelajaran kita via online, seperti itu. Oke, kita sampai ke bagian terakhir materi kita di video kali ini, yaitu flip class. Jadi flip class itu kelas terbalik. Seperti ini, teman-teman. Jadi kalau normalnya yang biasa kita lakukan, materi kita berikan di kelas, kemudian kita berikan tugas untuk diselesaikan di rumah. Nah, flip class itu kita balik yang ini. Jadi materi kita berikan di rumah sebelum masuk kelas. Nah, nanti di kelas sisa mengerjakan tugas. Dan ini kita bisa adaptasi di proses belajar mengajar online. Jadi materi kita post atau kita berikan ke anak-anak sebelum kelas kita dimulai. Misalnya besok nih saya ada kelas. Nah, hari ini saya post materinya. Atau nanti malam saya post materinya. Keuntungannya adalah siswa punya banyak waktu untuk mengakses materi itu. Mempelajari materi itu. Apalagi anak-anak kan punya kecepatan belajar yang berbeda. Ada yang cepat memahami, ada yang lambat memahami. Nah, kalau kita post materinya lebih awal, semuanya terfasilitasi. Baik yang cepat belajarnya maupun yang lambat belajarnya. Kenapa? Karena ada banyak waktu. Nah, dengan waktu yang cukup, anak-anak juga sudah bisa menyusun pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nanti tiba waktunya di kelas, yang ada sisa tanya jawab dan diskusi. Seperti itu. Kurang lebih flip class, teman-teman. Nah, tools yang dibutuhkan adalah alat untuk akses konten di internet, contoh komputer, contoh HP, kayak gitu. Nah, bisa diakses materinya di YouTube atau media sosial atau di situs-situs yang berkaitan dengan materi yang akan kita berikan. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dari kami. Dari materi yang pertama tadi terkait transformasi teknologi sampai kemudian teknik kelas WA interaktif kita sudah paparkan, tinggal teman-teman mengaplikasikannya nanti di kelas online teman-teman masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan bosan untuk mampir di channel kami. Dan semoga subscribe dari teman-teman semua menambah motivasi kita untuk terus mengupload video yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.